pasti besar sekali temuannya. Itulah kenapa kami menyarankan untuk rekonsiliasi disiapkan setiap bulan. Strategi tepat, solusi cepat, kami pastikan semua jadi nyaman. Hati senang, pikiran tenang, dengan Falcon pasti lebih mantap. Nah, ini strategi yang menurut kami, sebenarnya strateginya banyak Bapak Ibu. Mungkin beberapa Bapak Ibu pernah mengikuti sesi pemeriksaan kami sebelumnya, sesi seminar pemeriksaan kami offline di kantor Falcon. Mungkin banyak sekali itu yang sangat detail. Cuma di sini kami mau meng-highlight yang penting saja menurut kami, apalagi mempertimbangkan ketentuan di PMK 15. Yang pertama, pasti kita sebagai usernya, sebagai wajib pajak, kita harus mempelajari hasil dispute pajak pada tahun-tahun sebelumnya. Ini penting Bapak Ibu karena dengan jangka waktu pemeriksaan yang sangat singkat, dari pemeriksa pun pasti maunya yang menggunakan approach yang paling gampang. Yaitu tinggal lihat aja nih, dulu tahun lalu dikoreksi apa sih? Yang dikoreksi apa aja itemnya, yang gede-gede apa, yang kecil-kecil apa. Dia tinggal ikutin approach yang sama. Itu cara yang paling gampang dari pemeriksa. Jadi kita juga harus aware kalau kita sudah pernah diperiksa, mungkin apa bahkan baru tahun lalu diperiksa menggunakan ketentuan yang lama, item-item apa aja nih yang gede banget yang kita dulu dikoreksi, apapun alasannya, apakah karena sanggahannya atau memang karena kita miss, itu kita harus aware bahwa approach yang sama akan sangat mungkin dilakukan apabila Bapak Ibu sekarang dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan PMK sesuai dengan PMK 15. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba keluar koreksinya kita nggak expect padahal sebenarnya di tahun lalu udah dikoreksi juga gitu. Cuma kitanya yang nggak baca. Jadi harus aware. Dan ini juga dapat dijadikan bahan untuk kita negosiasi. Dengan kita udah tahu nih tahun lalu dikoreksi apa aja, mungkin ada beberapa oh yang udahlah ini kita kasih aja dikoreksi karena kadang-kadang kan ada juga yang memang kita siapkan SPT, kita siapin full benar, tetap aja dikoreksi. Mending ada beberapa item kita kasih. Bapak Ibu harus aware. Jadi itu hal yang sangat penting yang harus Bapak Ibu pahami. Yang kedua, ini kita ngomongin industri issue dan gray area. Ini artinya bahwa setiap perusahaan memiliki isunya masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu sebelumnya misalnya bekerja di perusahaan manufaktur, lalu sekarang pindah ke oil and gas atau konstruksi atau jasa keuangan, approach pengerjaan pajaknya isunya sudah pasti sangat berbeda. Jangan sampai nanti kita minta arus uang dong, padahal kita di konstruksi, padahal kita di jasa keuangan. Yang mana itu tidak relevan, karena arus uang itu memang hanya relevan di industri tertentu gitu. Jadi kita harus aware nih, perusahaan kita industri isunya apa sih yang highlight. Jadi kita tahu, kita mempersiapkan argumen dengan benar dan kita mempersiapkan bukti-bukti atau argumen untuk hal-hal yang memang kuat saja. Jangan sampai kita buang waktu tadi mempersiapkan arus uang padahal tidak signifikan, mempersiapkan arus barang padahal tidak signifikan. Jadi Bapak Ibu harus aware. Termasuk kalau misalnya ada industri-industri yang masih gray area. Bapak Ibu harus aware juga nih, disiapkan juga argumennya, karena ini sebenarnya seksi banget pemeriksa lihat gray area udah dikoreksi aja, tinggal dia cari ketentuan yang melarang selesai. Jadi kita harus siapkan counternya Bapak Ibu. Selanjutnya kita ngomongin transfer pricing. Ini juga harus disiapkan dokumennya tepat waktu beserta dokumen pendukungnya. Tepat waktu maksudnya sesuai tentang kan sebenarnya dokumen transfer pricing ini harus dia paling lambat PT disampaikan. Dan ini kami alami juga baru-baru benar-benar baru berapa bulan, 1-2 bulan ini di mana pemeriksa mungkin sekarang kuesioner tidak relevan lagi, namun pemeriksa menanyakan sangat detail sampai tipidok kapan dibuatnya, kapan draftnya di email, kapan invoice-nya diterbitkan, alasan penerbitan invoice-nya apa, penarikan datanya benarkah ex ante atau kapan, adakah bukti tanggal penarikan datanya, untuk membuktikan bahwa tipidok dibuat telah sesuai dengan ketentuan di PMK 172 tahun 2022. Jadi Bapak Ibu harus aware juga bahwa Tipidok ini sekarang jangan dianggap remeh gitu, jangan dianggap nanti aja lah nggak akan diperiksa. Lalu Bapak Ibu buat saat Tipidoknya pemeriksaan udah keluar, buat Tipidok ekspres 1 bulan selesai, pemeriksa tidak mempertimbangkan. Kalau Bapak Ibu mungkin Tipidoknya dibuat selama ini kita bisa pakai metode CAP misalnya, oh kita ada pembanding internal kok aman. Kita pinjaman dari pihak ketiga juga ada aman dari bank. Mungkin oke lah, Tipidok mungkin Bapak Ibu bisa mikir nanti aja kita bisa pakai CAP. Cuma kalau misalnya yang metodenya yang lain, apalagi kalau TNMM, lalu tipidoknya nanti terlambat atau belum dibuat bahkan, itu pasti akan jadi masalah. Karena kalau metode-metode seperti TNMM, pemeriksa tinggal ambil comparable data, tipidok kita tidak dipertimbangkan, dia ambil yang marginnya tinggi, selesai. Koreksinya akan besar sekali. Jadi Bapak Ibu harus aware. Lalu rekonsiliasi tiap bulan. Ini sebenarnya kami selalu merekomendasikan kepada klien kami untuk mempersiapkan rekonsiliasi setiap bulan.
Dan ini banyak sekali alasannya, karena pertama, sekarang pemeriksaan sangat cepat. Lalu kedua, yang sering terjadi juga, PIC pajaknya kadang-kadang berganti orang. Pas diperiksa, datang orang baru, dia nggak megang, datanya udah 2 tahun lalu, dia nggak ngerti, tiba-tiba masuk, sistemnya berbeda, ini pasti kacau sekali rekonsiliasinya. Kalau dulu kita punya waktu, sekarang waktunya sangat terbatas. Sampai rekonsiliasinya nggak disampaikan, pemeriksa akan rekon dari TB biasanya. Pasti besar sekali temuannya. Itulah kenapa kami menyarankan untuk rekonsiliasi disiapkan setiap bulan. Caranya sebenarnya paling gampang adalah waktu pembayaran pajak dilakukan. Karena pada umumnya, waktu kita akan melakukan pembayaran pajak, itu kan kita bergerak dari akun-akun hutang pajak. Karena kan waktu kita terima voucher, pajaknya kita potong, kita udah akuin hutang pajaknya. Nah, waktu kita mengakui hutang pajak, normalnya itu kan pasti akan ngehit biayanya juga. Jurnalnya kan harusnya sama biaya dan hutang pajak. Diakui secara bersamaan. Jadi waktu Bapak Ibu menghitung pembayaran pajak, setelah selesai, ada baiknya langsung juga diinstruksikan, langsung rekon aja. Langsung hutang pajaknya udah ketemu, langsung direkon biayanya di mana. Buat rekonsiliasinya. Nanti setelah setahun tinggal disatukan, tinggal dicek kita ada pembetulan SPT di bulan apa aja sih. Jadi kalau misalnya ada yang dibatalkan, ada yang berubah, kan Bapak Ibu tinggal lihat pembetulan SPT-nya. Oh misalnya Februari pembetulan, ada satu cancel, tinggal dilihat yang cancel mana. Di rekon kita udah ada di cancel. Jadi akan jauh lebih mudah. Kalaupun ada pergantian PIC di tengah-tengah, setidaknya bulan-bulan sebelum PIC-nya diganti itu udah ada rekonnya. Jadi tidak bolong selama 1 tahun Bapak Ibu. Apalagi kalau udah beda tahun, terus nggak ada rekonnya, itu pasti sangat-sangat menyulitkan. Dan Bapak Ibu juga harus memperhatikan beberapa hal dalam rekonsiliasi juga, bahwa rekonsiliasi ini banyak terdapat perbedaan karena memang akuntansi sama perpajakan itu sangat berbeda. Contohnya kalau misalnya PPH dan PPN, itu untuk beberapa perusahaan pengakuan pendapatan itu tidak diakui berdasarkan invoice, tapi berdasarkan misalnya percentage of completion. Kita mengacu ke PSAK 72. Atau misalnya kita mengacu ke jasa keuangan misalnya, pendapatannya itu sudah diakui secara menggunakan metode present value. Jadi misalnya preminya berapa sudah dihitung selama berapa tahun, masa periodnya dihitung pendapatannya tiap bulan, itu pasti akan berbeda rekonsiliasinya. Jadi Bapak Ibu harus aware, itu disiapkan dengan baik. PPh satu juga, misalnya sekarang ada Bapak Ibu mengenal BIK. Sekarang BIK boleh jadi biaya, ada yang kena pajak, ada yang enggak. Bapak Ibu harus aware nih, BIK-nya di akun apa aja, karena itu juga akan jadi reconciling item. Lalu misalnya ada cadangan bonus, cadangan THR, itu bagaimana approach-nya? Apakah Bapak Ibu cash basis, artinya selisih antara biaya yang dibayar di tahun tersebut dan cadangannya dikoreksi, atau accrual basis, biarin aja, nanti tinggal di rekonsiliasi kita lihat perbedaannya karena ini cadangan. Itu Bapak Ibu harus aware semua ya, karena rekon-rekon tersebut pasti secara akuntansi dan pajak tidak akan sama. Contohnya juga misalnya rekon PPN versus PPh 26 itu kan juga sangat sering terjadi, biasanya perbedaan waktu bayarnya karena PPN JLN kita bayarnya tepat waktu, PPh 26 kadang nunggu COD-nya dulu atau kadang invoice-nya terlambat, kadang kita terima invoice-nya di Juni misalnya, tapi tertanggalnya April, PPN JLN-nya kita store di masa April, PPh 26-nya Juni, itu kan beda waktu atau bahkan beda tahun. Bapak Ibu harus aware juga. Jadi hal-hal seperti ini yang bisa membuat perbedaan, sebaiknya Bapak Ibu sudah mulai mempersiapkan reconciling itemnya secara bulanan. Sehingga tidak lagi begitu akhir tahun, orang harus ingat-ingat lagi dulu kenapa ya ada kejadian apa ya, kenapa ya ini nggak dibayar, kenapa ini nggak dipotong. Gitu ya. Dan rekon bulanan ini juga penting jadinya, karena kalau ada transaksi yang memang terlewat, Bapak Ibu bisa tahu. Jadi nggak perlu menunggu akhir tahun dulu, nanti lupa lagi, cari lagi dulu siapa yang isi invoice-nya, siapa yang bayar, ini vendornya, siapa yang megang PIC-nya, itu akan memakan waktu Bapak Ibu ya. Jadi memang sebaiknya sudah mulai dibiasakan untuk dirapikan rekonsiliasinya, disiapkan setiap bulan. Yang selanjutnya adalah bukti pendukung. Ini juga mungkin ada beberapa perusahaan, banyak juga klien kami, pengalaman kami yang namanya bukti misalnya sudah 3 tahun sudah dimasukkan ke gudang, tapi soft copy-nya nggak ada. Nah ini mungkin Bapak Ibu harus aware bahwa sekarang penyiapan dokumen dalam bentuk soft copy menjadi hal yang sangat-sangat penting Bapak Ibu. Karena sekali lagi kita belum tentu punya waktu untuk ngambil dokumennya dulu ke gudang, bisa seminggu, bisa 2 minggu. Lalu setelah 2 minggu kita harus cek lagi, perlu nggak semua dokumennya dikasih? Apakah ini harus dikasih, apakah ini enggak, apakah email-email yang perlu dikasih, itu menyaringnya perlu waktu lagi. Sementara kita hanya punya waktu 1 bulan.
Jadi Bapak Ibu harus menurut kami mulai mempersiapkan bukti-bukti pendukung dalam bentuk soft copy. Sehingga kapanpun Bapak Ibu diperiksa, dokumennya sudah ada, tinggal di copy, tinggal di email, tinggal dimasukkan share drive gitu, selesai. Tidak perlu lagi kita harus nunggu dari gudang lagi ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir, tips yang menurut kami juga cukup penting adalah kita sebagai orang pajak kadang kan ya udah kita ngerjain pajaknya aja gitu. Cuma sistem accountingnya kadang kita tidak terlalu menguasai. Pembukuannya gimana sih? Kadang kita tidak terlalu menguasai. Ini menurut kami juga penting agar kita sebagai yang bergerak di bidang pajak harus mengerti bagaimana sistem akuntansi kita bekerja dan bagaimana pembukuan bekerja. Karena ini juga penting tadi kalau kita rekon. Kalau kita nggak ngerti nih pembukuan kita gimana sih, bookingnya kemana dulu sih. Kalau misalnya di SAP berbeda dengan di sistem lain, Lawson berbeda, Oracle berbeda. Kita harus paham minimal kalau kita ada booking transaksi, itu masuknya ke akun apa. Biar kita tahu kalau kita mau rekon, oke berarti yang dicek akun ini. Kalau misalnya ada jasa, ada material, itu di satu akun atau tidak. Kayak gitu-gitu Bapak Ibu, hal-hal seperti itu kita mulai harus aware juga. Karena dengan kita memahami sistem akuntansi dan pembukuan, itu akan mempermudah kita kalau nanti misalnya ada hal-hal yang ditanyakan orang pajak. Jadi kita nggak panik, nggak baru nyari-nyari orang procurementnya, nyari-nyari accountingnya. At least kita bisa bisa otak-atik sendirilah gitu. Kalau mentok baru kita nanya orang lain. Jadi strategi ini yang menurut kami sangat penting untuk Bapak Ibu pahami dan bisa diterapkan juga terutama Bapak Ibu kalau misalnya memang tiap tahun nih di SP2DK atau tiap tahun biasanya diperiksa mulai harus dirapihkan Bapak Ibu internal filingnya dan mulai harus dirapihkan juga rekonsiliasi-rekonsiliasinya. Falcon bimbing usaha jadi gemilang. Fokuslah pada bisnis impian. Soal pajak Falcon yang pegang tangan.